Beberapa waktu lalu, dunia maya dihebohkan oleh satu kasus yang menimpa salah satu aktris terkenal dan fenomenal di Indonesia. Ya, kasus ini adalah kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Pada awalnya diketahui bahwa Lesti melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kantor polisi. Dan ketika kabar ini tersebar luas, langsung saja menimbulkan begitu banyak reaksi dari netizen Indonesia. Apakah kalian salah satunya? Reaksi ini mulai dari sedih, kecewa, marah, dan juga banyak yang memberikan dukungan kepada Lesti karena dianggap telah berani untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Tapi nggak sampai di situ aja. Reaksi dari netizen Indonesia semakin memuncak ketika mengetahui bahwa Lesti mencabut tuntutannya terhadap Rizky Bilar. Banyak sekali netizen yang menyayangkan hal ini dan nggak sedikit pula yang mengatakan bahwa Lesti itu nggak serius, banyak drama dan anggapan lainnya. Dan tentu saja hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Ternyata hal ini tuh nggak hanya dialami oleh Lesti aja. Menurut data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2004 sampai tahun 2021, terdapat 500.000 kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini disahkan. Tentu saja hal ini nggak hanya menimpa kaum perempuan aja, tapi juga bisa sebaliknya, baik itu dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, ataupun relasi lain yang terdapat di dalam rumah tangga. Hal utama yang menjadi penghambat dalam implementasi Undang-Undang PKDRT ini ternyata adalah pencabutan laporan oleh korban. Yang mana dikutip dari kompas.com itu memang mayoritas korban dari KDRT ini kerap dihadapkan oleh faktor yang kemudian membuat korban menarik kembali laporannya. Faktor-faktor ini seperti adanya permintaan dari keluarga, ketergantungan secara finansial dan emosional, serta kekhawatiran terhadap anak dan relasi dalam pernikahan. Para peneliti juga banyak yang mengatakan kalau korban KDRT ini memang lebih memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan memaafkan si pelaku. Tapi apa iya kalau dengan maaf-maafan masalahnya akan selesai dan gak terulang lagi? Dikutip dari website Para Puan, ternyata gak ada jaminan loh kalau si pelaku itu bakalan menyesali perbuatannya dan gak akan mengulanginya lagi. Justru mereka ini memiliki potensi lebih besar untuk melakukan kejahatan di ruang domestik. Kalau kata Lenore E. Walker sih, ada pola yang bisa ditebak dari kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Mulai dari awalnya terjadi ketegangan, kemudian terjadi kekerasan, dan selanjutnya si pelaku akan meminta maaf dengan segala bujuk rayunya, dan hubungan kembali normal, si korban memaafkan. Tapi hal ini bisa terulang lagi dan mulai lagi cekcok, kekerasan lagi, terus seperti itu membentuk lingkaran setan. Berita Lesti mencabut tuntutannya ini nggak bisa hanya fokus pada alasan-alasan kenapa dia mencabut tuntutan tersebut. Tapi pertanyaan seperti kenapa sistem hukum lagi-lagi belum bisa menguatkan korban itu juga perlu diperhatikan. Seperti hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan setelah melaporkan kasus, kemudian hak-hak korban dalam penanganan kasus, yang mana kasus kekerasan berbasis gender ini seharusnya nggak bisa dicabut begitu saja saat penyelidikan sedang berlangsung. Karena bagaimanapun KBG ini termasuk kasus kejahatan kemanusiaan yang berat. Budaya hukum kita dapat dilihat dari bagaimana cara media mengangkat kasus seserius KDRT, kasus menyangkut kemanusiaan, dengan judul-judul yang seakan memperlihatkan bahwa kasus ini cuma main-main. Padahal jurnalis dan media itu harusnya memegang peran penting dalam membentuk budaya hukum yang harusnya berpihak kepada korban. Tapi ngapain sih ikut campur KDRT itu kan rumah tangga orang. Hello, kalau negara aja peduli dengan membuat undang-undang, bahkan organisasi-organisasi dunia itu menyatakan perlawanan terhadap kekerasan pada perempuan, lalu kenapa kita nggak bisa ikut campur? Emangnya apa pentingnya sih negara itu ikut campur urusan KDRT?
Yang pertama, karena anggaran pemulihan korban itu sangat besar. Negara mengeluarkan banyak biaya di sektor kesehatan untuk pemulihan psikis ataupun fisik korban. Selain itu, korban KDRT juga mengalami gangguan dari segi produktivitas kerjanya. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada pembangunan negara. Kemudian jutaan anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga mengalami resiko gangguan kesehatan serius. Dan mereka juga dikatakan berpotensi besar untuk dapat melakukan hal yang serupa dengan apa yang mereka lihat. Untuk itu penting sekali bagi kita tahu kalau KDRT ini adalah persoalan yang serius. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Jawab pendapat kalian di kolom komentar ya. Sipo. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Sempat enggak, udah lah weh. Sampai jumpa di video selanjutnya.